Alright, kembali lagi di KPI Podcast bersama saya Fadil Mubarak. Sekarang saya kedatangan dua narasumber ya, tentunya yang satu tampan dan pemberani dan yang satunya lagi cantik dan anggun ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu narasumber saya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi host dari podcast ini mengundang saya untuk datang di tempat ini. Betul. Jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizal, dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Mungkin itu saja. Kalau masih ada pertanyaan, Kalau silakan. Oke, perkenalkan nama saya Rahmasna dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, satu kelas dengan Muhammad Ica. Ya, di sini saya ingin membahas tentang bagaimana itu perkuliahan itu sendiri. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, kenapa dua narasumber saya ini memilih jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam? Seperti yang kita ketahui, banyak jurusan-jurusan lainnya di UIN yang lebih menarik dan lebih banyak diminati mahasiswa-mahasiswa lain. Ya, kalau saya sendiri itu awalnya kan awal pendaftaran itu yang pertama itu saya memilih jalur UMPTKI. Cuma saya tidak lulus di situ. Dan akhirnya saya masuk, ada lagi terbuka jalur UMM atau mandiri. Nah, pilihan pertama saya pada saat saya memilih mata ke jurusan itu, saya memilih mata kuliah jurusan yang awal saya pilih itu adalah PAI. PAI. Yang kedua itu adalah manajemen dakwah. Dan yang pilihan yang terakhir itu adalah KPI. Tetapi motivasi saya, kenapa sehingga saya melanjutkan untuk pendaftaran di KPI, karena menurut saya itu pribadi, jurusan itu tidak menentukan kualitas dalam diri kita. Karena biar bagaimanapun orang KPI, bukan bilang orang KPI kita adalah jurusan KPI kita hanya berfokus kepada dakwah atau masalah Islam. Tetapi ada kalanya kita juga adalah bagaimana kita apabila kita memiliki ilmu tentang pemerintahan atau politik. Sebagai mahasiswa KPI kita juga bisa masuk di dalam ranah politik. Makanya saya katakan bahwasanya KPI itu adalah jurusan yang paling luas jangkauannya. Ada komunikasi dan ada masalah penyiaran Islam, keislamannya dan politiknya ada juga. Mungkin itu saja. Ya, tapi hubungan jurusan KPI dengan politik mungkin menurut saya sangat bertabrakan. Kalau menurut saya, kalau kita berbicara masalah namanya, memang kita sebagai orang yang awam itu, kita memang membatasi diri kita. Tetapi kenapa kita harus membatasi kita untuk belajar politik? Kenapa kita harus membatasi? Karena kita kan bisa membaca buku politik, bagaimana bahkan hukum-hukum pun bisa kita baca. Itu adalah pelajaran di luar dari mata kuliah kita itu sendiri. Ya, kalau dari Rahma, kenapa Anda memilih jurusan KPI? Pertama saya itu mendaftar di jalur SBMPTN di UNEN sama Unhas, tapi saya tidak lolos dan saya mencoba untuk mendaftar lagi di jalur mandiri di UIN Alauddin Makassar, dan saya memilih prodi pertama itu perbankan syariah, yang kedua itu KPI, yang ketiga itu HI, hubungan internasional. Dan kebetulan saya tidak lulus di perbankan syariah dan ternyata saya lulus di KPI. Tapi minat Anda di KPI itu ada atau tidak sama sekali? Waktu pertama itu saya tidak minat, tetapi sepupu saya menyarankan untuk masuk di KPI karena dia bilang kalau kamu mau pintar public speaking, kamu masuk di KPI. Jadi begitu.
Kalau mengenai pengalaman organisasi apa yang Anda jalani sekarang? Kalau saya sendiri itu saya itu mulai berorganisasi di ranah kemahasiswaan itu organisasi kemahasiswaan dari tahun 2000 akhir-akhir 2018 kalau tidak salah. Pertama itu saya masuk di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar. Di situ saya banyak menyerap ilmu, banyak menyerap pengalaman bagaimana cara kita memanage waktu, bagaimana cara kita untuk memperjuangkan sesuatu hal dan jangan pernah berputus asa, bahkan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Itu saya pernah. Itu masalah anggaran COVID-19 akhir 2019. Iya. Di situ aksi kita itu sampai jilid 19, bayangkan. Dan pada saat sebelum itu aksi jilid 13 itu kita menghancurkan gedung paripurna wali kota di Makassar. Dan pada saat itu kita itu dibawa ke Polrestabes Makassar. Di situ saya tidak termasuk sebagai orang yang menghancurkan, tapi saya juga ikut di aksi itu. Iya. Tetapi saya tidak terbukti melempar kursi, kan saya tidak terbukti, kan ada CCTV di situ. Makanya saya tidak dipenjara 1 minggu, dan teman-teman sekitaran 12 orang itu dipenjara sampai 1 minggu, hingga akhirnya senior dari Batko Sulselbar itu turun tangan untuk menyelesaikan kasusnya ini, teman-teman. Dan akhirnya senior dan adik-adik yang dipenjara itu dikeluarkan. Jadi organisasi yang Anda jalani saat ini lebih ke Himpunan Mahasiswa Islam? Kalau saya sekarang ya lebih ke Himpunan Mahasiswa Islam dan Organda. Organda. Nah, itu hanya 2. Kalau dari Saudari Rahma, pengalaman Anda tentang organisasi gimana? Kalau saya itu tidak memasuki organisasi apapun karena dari semester 1 sampai sekarang semester 2 saya tidak berminat untuk memasuki organisasi sekarang. Kenapa? Karena saya lebih memfokuskan untuk kuliah dulu. Kuliah dulu. Kuliah Tapi dulu. kan banyak persepsi dari mahasiswa lain, yaitu mengatakan kalau sekedar kuliah saja, sekedar kuliah tok saja itu tidak efektif, ya, tidak efektif karena banyak yang mengatakan kalau ilmu yang kita dapat dari dalam kampus itu tidak seberapa dengan ilmu yang kita cari di luar. Tapi kalau menurut Rama sendiri, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Jadi masalah dengan itu, saya belum kepikiran untuk memasuki organisasi seperti yang dilakukan oleh saudara Muhammad Icar. Tapi saya lebih memutuskan untuk kuliah dulu, dan ada pun juga arahan dari saudara untuk jangan memasuki organisasi dulu, kamu fokusnya ke kuliah dulu begitu. Ya. Kalau tidak salah di semester 1 itu Anda melakukan perkuliahan secara online dan tiba-tiba diperuntukkan untuk melakukan perkuliahan secara offline di semester 2 ini. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada narasumber saya ini, bagaimana pendapat Anda atau apa yang mana lebih efektif begitu antara perkuliahan secara online atau perkuliahan secara offline itu sendiri? Kalau menurut saya pribadi, antara perkuliahan offline dan online itu sangat berbeda. Iya. Dimana ketika kita kuliah secara online, itu kita sangat dibatasi. Belum lagi masalah jaringan, belum lagi masalah diskusi dengan dosen. Dan ketika kita itu mau bertanya pada saat online, itu sangat susah. Karena banyak yang mau bertanya sebenarnya, dan dosen tidak memperhatikan. Makanya saya sangat terganggu pada saat kuliah online itu berlangsung. Tapi alhamdulillah setelah semester 2 ini kita diperuntukkan untuk kuliah secara offline. Dan saya sangat bersyukur karena
semester 2 ini kita bisa melakukan sejarah online dan kita bisa bertemu dengan teman-teman satu kelas kita. Di mana pada saat online kita kan masih di kampus sendiri-sendiri. Dan dari segi ilmu yang kita dapat di online dan di perkuliahan secara offline itu sangat berbeda ya tentunya. Ya sangat berbeda. Karena kalau offline itu kan kita istilahnya habis mentok ini waktu baru dan bisa didiskusi sama dosen. Tapi kalau online kan beda sekali. Mungkin itu saja. Kalau skala offline juga ya masih banyak kendala, mulai dari dosen yang jarang masuk kan masih banyak. Betul. Yang masih memperuntukkan untuk online kan masih banyak dosen yang begitu. Mungkin itu kendala, salah satu kendala juga dari kuliah offline itu sendiri. Nah, kalau dari Saudari Rahma, bagaimana menurut Anda tentang Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Saudara Muhammad Ical. Yang pertama itu terkena jaringan, dan biasa kan ada anak-anak yang mematikan kamera dan pada saat itu terkadang ada yang sedang tidur atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan yang kedua itu ada pun juga dosen yang jarang sekali masuk. Tetapi dia sering memberikan tugas melalui WhatsApp, tapi tidak pernah melakukan Zoom, begitu. Dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Muhammad Ical, pada saat perkuliahan offline ini sangatlah berbeda dengan online. Yang pertama, kita lebih mengenal ini dosen apa, dan kita lebih mengenal teman-teman kita satu kelas supaya kita lebih akrab kan begitu. Oh, jadi kalau di perkuliahan online ini kadang dosen hanya sekedar memberikan tugas saja dan tidak melakukan Zoom. Iya, begitu. Jadi lebih efektif Lebih efektif offline. Sebelum saya closing, mungkin ada sedikit saran atau motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa lain di luar sana yang ingin Anda sampaikan. Ya, mungkin ada sedikit dari saya. Bahwasanya kita itu harus menyeimbangkan antara perkuliahan dan organisasi. Karena biar bagaimanapun perkuliahan ini adalah amanah dari orang tua. Dan organisasi itu adalah amanah dari dalam diri kita sendiri. Dan kenapa tidak kita harus menjalankan keduanya kalau memang bisa. Dan sedikit lagi dari saya, bahwasanya kita itu harus sebagai mahasiswa harus universal, berpikiran universal. Kita tidak boleh dibatasi oleh apapun. Mungkin saja kita ini adalah jurusan KPI, komunikasi penyiaran Islam, tetapi tidak menutup kemungkinan kita ini adalah orang-orang yang nantinya akan berpartisipasi di dalam politik nantinya. Kita kan tidak tahu. Makanya saya katakan bahwasanya tidak menutup kemungkinan. Makanya pemikiran saya bahwasanya jurusan itu hanyalah sebuah simbol, tapi bukan berarti itu adalah sebuah batasan bagi kita untuk berpikir tentang bagaimana pengetahuan itu yang luas. Begitu luas. Mungkin itu saja. Kalau dari Saudara sendiri? Mungkin sudah diwakili. Oh, sudah terwakilkan dari saya. Oke, thank you. Mungkin itu tadi sedikit pembahasan mengenai seputar dunia perkuliahan yang dialami oleh dua narasumber saya ini. Cukup sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.